Black man. Katanya mau balik. Bukan, gue bukan mau balik, gue mau alim. Mau balik. Oh mau balik. Lama ya kan. Kayaknya lu lagi kacau banget ya. Tadi gue ngobrol nggak connect lu. Gue disuruh cukur rambut. Hah? Lo godongan mana lo sama gue? Lo ya? Bukan Bang Imam. Jauh. Bukan gue. Gue udah disuruh cukur. Gue juga udah. Tapi nanti. dan mungkin bila Gue masih nyaman sama rambutnya sekarang. kalau udah nyaman mah susah. Enggak juga. Bagus gak sih baju Bang Imam? Dari Bang Imam? Bagus. Bagus ya? Worth it? Keren gak? Sablonnya bagus, bahannya juga bagus. Bagus ya? Pelunya nggak bagus. Gua baru langsung dipakai gue gara-gara Nggak punya baju lagi. Iya. 3 Pokoknya hari kalau Dani Ramdhani udah pakai kemeja berarti udah nggak ada kaos. gue udah nyuci. Alasannya hujan mulu Shane. Padahal nggak musim hujan juga tadi. Ya gue kan gak laundry San. Lo mah nge-laundry kan? Lo mah dicuciin enak, ada yang nyuciin. Gue nyuci sendiri. Enggak, gue nyuci sendiri juga enggak. Lo jujur, baju dicuciin apa nyuci sendiri? Sekarang dicuciin mesin. Iya kan sama emak lo kan? Enggak lah, gila. Masih apa? Emang emak gue mesin. Kan gue bilang sama mesin. Iya. Sama gue. Emak gue masih ke mesin terus ngucek-ngucek goblok. Gal, jujur, lo Sama kerja. kakak gue. Oh kakak lo. Cuman kan dulu gue ngekos juga nyuci sendiri. Ya kan itu mah berapa 7 tahun yang lalu. Anjing mana ada gue ngekos di jalan lalu. Iya, 3 3 tahun yang lalu lah. Ya gue di pondok juga nyuci sendiri. Sekarang lo manja berarti sekarang. Ya bukan manja, ada mesin. Terus masa gue malah ngucek ada mesin? Kalau ada yang simple kenapa? Ya maksud gua ribet? tuh ada mesin, bukan lo kan yang melakukan prosesnya. Ya kan bareng-bareng langsung satu keluarga dicuci. Oh. Bukan dipisah-pisah. Bajunya. Satu keluarganya. Dimasukin semua. Satu keluarga itu. Lu kan nanya gua, kalau lo dan Udah tahu lah. Kan lu tadi udah bilang nyuci sendiri. Namanya juga laundry. kalau ramean steam gitu. Iya. Gak lucu aja. Lucu itu. Kerja gak hari ini? Kerja. Kerja Rodi. Enggak juga. Enggak nyampe roti. Gue bukan Romusa. Beda dong kalau dia sama Romusa. Iya sih. Rodi, Romusa. Kenapa sih lu ngeliatin baju mulu? Enggak, ini nih informal. Enggak penting itu. Kurang N itu. Apa sih? Kalau ditambahin bisa ngomong nih meja. Informan. Oh informan. Anjir. Aduh, Nggak habis pikir kan? gak habis pikir, Gua habis gak habis pikiran. thinking, gak habis thinking. Apa yang mau kita obrolin tuh? Banyak lah. Lu mau ngobrol apa? Lu curhat apa sekarang? Curhat Kalau masalah hidup sama-sama jangan. punya. Kok masalah terus ya? Karena kalau menurut Durkheim, ketika satu masyarakat tidak memiliki masalah, itu yang masalah. Hakikatnya bermasalah. Itu kata Durkheim. Nggak tahu, lupa gua. Durkheim apa Durkheim? Apa Weber ya? Anjing gua tuh udah nggak pernah belajar ya sama dia. Padahal opsinya mau ya. Apa? Gak bakalan dinilai ini kok. Bukan UAS ya. Ini UAS. Cuma karena seni ya, udah sepertinya. Sama aja lu beli akuarium. Kayaknya Durkheim. Kancanya murah, beli jadi akuarium kan mahal. Durkheim itu struktur di mana? Kancanya yang bakal mirip kan Gak tahu. beli jadi akuarium kan berarti. Itulah gua lupa. Pokoknya kata salah satu tokoh sosiolog. Ngapain? Apa? Oh itu moto ya? Gak pikir mau ganti kamera jadi kamera belakang. Gak bisa ini, gak bisa ada apa-apa. Kasian. Udah kena tuh pola pikirnya kalau udah gak bisa diapa-apain. Kayak Ubed. Gue juga gak bisa diselamatin.
Jadi lu belakangan ini sibuk kapan aja Dan? Terus Selain sih- makalah ya, selain kuliah ya. Kalau kuliah kan ya udahlah. Kalau kuliah nggak disebut aktivitas berarti nggak ada, udah gitu aja. Berarti emang lagi sibuk-sibuk sama tugas-tugas kuliah. Lagi pengen sibuk nggak? Pengen fokus kuliah aja. Sensasi yang lu dapatkan ketika S3 apa sih? Kan pasti beda kan, S1, S2, S3 kan. Sama aja, gue mengisi kekosongan hidup. Bukan. Apa? Gua tuh nggak butuh jawaban bangsat lu itu. Apa? Cuman kan maksud gua secara gimana ya? Sensasi, perasaan. Iya, itu. Itu udah kebahagiaan rohani ya. Kan Dan, gua nggak nanyain bahagia apa enggak. Apa? Ada perbedaan nggak dari metode belajarnya mungkin? Oh yang iya, lu rasain? jauh. Ya itu yang harusnya lu jawab tuh bukan mengisi waktu. Iya, S1 dengan Gua bukan nanya tujuan lu S3 apa. ya S1 sama S2 memang beda. Ya bedanya di mana? Kan gue mau tahu nih sebagai orang yang belum pernah ngerasain S2. Secara pengalaman lu apa sih yang beda dari metode belajarnya, terus dari apanya? Gitu. Apa sih yang lu ngerasa ada yang di-upgrade nggak dari diri lu? Kan harusnya ada kan setiap jenjang itu. Misalkan ya lu dari SMA ke kuliah aja kan beda tuh. Dan itu imbas ke diri lu kayak gimana? Kalau perbedaan yang mendasar mah pada wilayah metode tentunya. Kalau dosen kayaknya hampir sama lah ya, karena memang gue masih di UIN, Ya. masih ketemu dosen-dosen itu juga gitu kan. Apalagi gue basicnya di filsafat. Jadi ya guru-guru besar filsafat rata-rata sama Islamic Studies. Islamic Studies kan ya gue dosen tafsir, dosen hadis. Cuma yang paling mendasar ya belajar approach Approach itu apa? itu PDKT lah gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan kita mau sama cewek gitu ya kita harus PDKT dulu dong. Dan PDKT itu banyak cara gitu. Bisa dengan ngasih jajan. Ini pendekatan Iya, pendekatan kemana? Kerana apa? jadi karena memang objek yang dikajinya Islam itu kira-kira kan, maka Islam itu diibaratkan perempuan tadi. Jadi melihat Islam dari banyak sudut pandang gitu. Jadi ada sudut pandang filosofis, ada sudut pandang teologis, ada sudut pandang kalam, tasawuf, sejarah, sociological approach, gitu kan, anthropological approach, gitu. Banyak pendekatan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Jadi kalau misalkan di S1 hanya memahami katakanlah Islam dari basicnya ya, belajar usul fikih, belajar tafsir hadis lagi ya. Nah, ini udah di-upgrade gitu. Jadi melihat Islam itu lebih berwarna Dari Ya, berbagai macam betul. perspektif gitu. Kan gue belum selesai ngomong, kenapa lu udah betulin? Kalau gue bilang dari berbagai macam busana, kan nggak jadi lu ngomong betul. Harusnya tunggu dulu gue selesai baru betul. dasar lo korektor. Bukan korektor. Itu Chan. Itu dari wilayah ini ya, dari wilayah konten lah ya. Konten belajar lebih komprehensif. Jadi, Terus itu kan itu dari S1 ke S2, S2 ke S3 nya nah gue dengan DS2 dulu nih, Iya. DS2 lagi. Itu tadi dalam wilayah cara memahami. Kemudian dari segi forma itu dari segi bentukannya itu ya, yang di-upgrade di S2 khususnya di sekolah pasca sarjana itu ya, di SPS itu cara kita mengakses literatur. Lo mungkin pernah ngerasain bikin makalah kan? Iya. Ya, bikin makalah yang penting lo Wikipedia masuk, internet masuk gitu ya. Oh, nggak boleh. Ya maksud gua tuh dulu waktu semester 1. Nggak boleh. Dulu teman gua masih banyak dari Wikipedia Kan dimasukin. saya fisik pak. Betul, artinya dari maksud awal disuruh bikin makalah nggak boleh Wikipedia. yes. Ya artinya memang literaturnya base-nya bahasa Indonesia gitu kira-kira kan, buku pengantar. Sumbernya nggak jelas lah ya. Buku pengantar gitu ya. Atau memang nyari tugas makalah dari kakak kelas kan begitu. Yang udah gitu. Kemudian kita daur ulang gitu. Nah, memang kalau di SPS itu dari segi nge-track literatur harus base-nya itu jurnal internasional gitu ya. Kemudian ada buku-buku yang basisnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Standarisasinya jelas lah ya. Standarisasinya itu. Dan memang padat kan. Jadi
Iya ini teknis tuh, tapi teknis itu lebih padat gitu. Bikin makalah tuh padat banget. Gua aja tadi bikin makalah kan lo tahu sendiri kan. Gitu. Kau bareng-bareng sih nggak sendiri. Iya. Nah itu jadi kontennya sehingga gue menemukan hal baru gitu dari S2 khususnya di dunia kepenulisan gitu. Nah pasca gue tahu cara teknik menulis yang baik dan benar standar sekolah sastra pas gue baca skripsi gue ngerasa waktu itu skripsi gue bagus gitu ya. Oh gue jadiin buku itu ya, dijual kemana-mana. Ternyata ketika gue belajar di SPS, baca skripsi gue, ya malu sendiri. Bahkan kan skripsi gue yang udah dijadiin buku, 2016 kan dari saya itu. Baru gue berani publikasi itu 5 tahun kemudian, tahun 2021 baru gue publikasi kan. Karena tadi bagi gue tuh itu setelah lu revisi sesuai padahal enggak gue revisi. Ya udah biarin aja gitu. Artinya memang gue tuh pada akhirnya ketika tesis gue udah jadi nih ya, gue udah banyak ngeluarin buku itu tentang Ibnu Sina. Ya gue harus apa adanya. Ini awal mula gue nulis itu. Nah, gitu. Jadi meskipun pada waktu itu kalau gue belum ada buku terbaru, gue malu tuh ngeluarin tuh. Tetapi pada akhirnya ketika gue udah bikin buku tentang kesedihan gitu ya, dan buku-buku yang lainnya, apalagi tesis gue yang bentar lagi akan terbit, bahkan gue nanti rencananya tesis itu mau dibukuin dan mau dijadiin mahar kawin kan itu, mahar nikah. Sama Ubed. Mahar nikahnya siapa? Mahar nikahnya gue. Terus? Ya udah, akhirnya gue berani untuk publikasi. Tapi emang gitu sih Dan kayaknya deh. Apa? Lu baca makalah lu semester 1 di pas lu semester 7 kayaknya anjing jelek banget makalah. Betul, artinya kan ada upgrade diri kan, upgrade pengetahuan, upgrade metode gitu. Nah itu di peralihan transisi dari S1 ke S2. Kemudian apa tadi pertanyaan selanjutnya? Dari S2 ke S3 ya? Kalau dari S2 ke S3 nggak ada itu, nggak ada. Gue belum menemukan ini. Belum menemukan distingsinya, belum menemukan perbedaan karena gue masih bertemu dengan dosen-dosen yang sama. Kan gue S3-nya di tempat yang sama. Metode belajarnya juga hampir sama kayak S2. Hampir sama dengan S2. Cuma ya tadi kalau dulu palingan kelas kan nyampur ya. Kalau SPS tuh kalau waktu gue S2 di kelas itu masih ada satu ruangan dan itu nyampur S2 sama S3. Nah kalau sekarang tuh gue ngerasain ya S3 aja semua gitu. Oh lu dulu pas S2 sempat belajar bareng anak S3? Iya, bareng sama S3 satu kelas. Belajar apaan maksudnya Pak? Artinya memang S2 S3 itu ada mata kuliah yang sama gitu. Jadi ketika ada mata kuliah yang sama, dia bisa ngambil mata kuliah di dosen yang sama, di waktu yang sama, di ruangan yang sama. Di strata yang berbeda? Di strata yang berbeda. Terus apa pertanyaan? Kalau tiba-tiba berhenti, emang udah selesai itu di S3 ceritanya? Belum, kan S3 baru semester 1 baru 3 bulan ya. Ya enggak, perbedaannya udah selesai segitu doang. Gak ada perbedaan. Iya, kan tadi kata lu perbedaannya sekarang S3 aja, S2 aja, kan itu perbedaan. Oh iya. Untuk itu kucing dan namanya. Lu apa tadi gue tuh kepikiran mau nanya tadi. Lu ngerasain nggak sih, konon kan dulu katanya kalau di S2 itu sering ada dosen yang datang ngabsen habis itu ngasih tugas doang. Itu beneran ada di bukan beneran ada, nggak tahu ya itu ya. Tapi lu sempat ngalamin ada yang kayak gitu nggak? Jadi enggak. Dia ngisi absen doang, nggak ngebahas apa-apa, habis itu ngasih tugas. Oh enggak, kalau di kita di S2 S3 mah gak ada istilah ngasih tugas dosen tuh. Emang dari awal kan udah dibagi tugas. Jadi belajar mandiri. Misalkan kemarin nggak ada dosen terkendala sinyal gitu ya. Dia lagi di luar daerah, kita di forum Zoom gitu ya, di Zoom meeting. Kemudian gue presentasi, gue bikin makalah tentang psikologi dan psikoterapi gitu ya. Kemudian ya dari awal sampai akhir perkuliahan, gue sama teman-teman diskusi aja. Tanpa dosen. Dosen sebenarnya ada gitu ya. Tapi dia gak bisa ngomong, cuma memperhatikan aja karena ketika dia ngomong putus-putus suaranya. Kayak gitu. Tapi kan masih dipantau kan? Masih dipantau.
Cuma ya kalaupun misalkan kayak tadi konteksnya dosennya nggak bisa hadir itu ya, pilihannya kemarin ada dua, digeser di waktu yang lain gitu ya. Meskipun kalau yang digeser ke waktu yang lain itu ngeribetin kita sebenarnya. Ngeribetin kita itu kan kita ngikutin dosen. Yang dosen itu sendiri kan. Iya, kita Ya, banyak. kita banyak gitu. Artinya memang gimana kalau hari besok yang lain nggak bisa, besok jam sekian gue nggak bisa gitu. Jadi apalagi mahasiswanya hampir 20-an gitu. Dan semua punya aktivitas lain selain S3. Aktivitas. Makanya waktu itu tuh digeser ke waktu yang safety semua gitu, yang aman semua. Jam 8 malam gitu. Nah, nggak ada yang berani malam karena kita memang teman-teman juga pada kerja gitu, capek. Akhirnya di Jumat sore waktu itu, hari Jumat sore, dan sore itu Jumat biasanya nggak ada kuliah lagi semuanya. Tapi banyak kelasan lu yang kerja itu rutin gitu dan bukan freelance itu ada. Kalau yang freelance kayaknya gue belum nemuin deh. Rata-rata udah jadi dosen, rata-rata udah ngajar itu ya. Oh, kerjanya emang Jadi guru, ngajar kemudian ada yang di Depag gitu, ada yang di kasihan dong dia ya. bukan di Depag, di Debag. Di Depak. Kalau yang freelance gue belum nemuin sih kalau di temen gue. Oh, berarti emang mereka ya punya kerjaan reguler Iya, gitu. makanya tadi mereka itu lebih senang online karena di samping dia lagi kerja juga ada loh, dia lagi ngajar juga lagi nge-zoom gitu loh. dia nge-zoom itu ya dia taruh HP kayak gini kan, udah dia ngomong sama muridnya gitu loh. Di SMK, di SMP. Ngajarin apaan? Ya gak paham itu kerjaan dia. Katanya guru bahasa Indonesia atau guru apa. Tapi S3-nya filsafat gitu. Enggak, bukan Bukan sih filsafat, itu, Islamic kajian Islam. Islamic Studies, pengkajian Islam. Itu nanti konsentrasinya beda-beda gitu. Nah, konsentrasinya tuh kapan ditentuin? Ditentuin yaitu nanti di semester 3 di pemilihan mata kuliah. Nanti ada masing-masing dari kita pilih mata kuliah penjurusan itu. Berarti nanti 20 itu dipecah gitu. Dipecah. Jadi enggak selamanya kelas sama. Kalau S1 enggak begitu ya, teman itu tetap terus ya. Enggak sih, kadang gua dari teman jadi musuh. Bukan. Kelas dosennya itu. Kalau kita mah random, satu mata kuliah bisa random. Tapi beberapa S1 kayaknya ada yang penjurusan. Bukan, kan kita mah ditentuin kelas A, kelas B kan kelompoknya. Baru Enggak, kayak misalkan gua sosiologi nih. Cuman gua nggak tahu bener apa enggak. Cuman kayaknya gua pernah dengar nanti di semester 5 itu di beberapa kampus ya dikasih pilihan lu mau ngambilnya sosiologi pedesaan, perkotaan, sosiologi apa, jadi langsung dipecah. Oh, Jadi, yang aturan sekarang. Kalau nggak aturan sekarang di beberapa kampus kalau nggak salah. Kalau sekarang kan ya udah lu semua bidang terapan, sosiologi terapan ya lu ambil gitu. Iya sih, di filsafat misalkan di fakultas gue tuh itu mah di ini apa pemilihan judul misalkan judul skripsi nggak boleh yang selain Islam, nggak boleh filsafat barat, udah ada begitu sekarang tuh. Udah pada fokus. Iya, karena kan emang enaknya difokusin biar jelas. Karena akhirnya kalau nggak fokus itu jadi kayak banyak mahasiswa yang akhirnya ngambil tema yang sama yang udah pernah dipakai sebelumnya. Kayak misalkan gue kan udah sosial, itu udah usang gitu. Udah banyak banget anak sosiologi sebelum gue yang ngambil modal sosial gitu. Harusnya lu coba cari yang lain kan gitu. Kalau teori habitus gitu, siapa yang terbaru gitu ya? Iya, gitu. Kalau modal sosial kan masih Fukuyama kan yang dipakai. Terus soal teori-teori modern. Gue kalau misalkan boleh bertanya itu, menurut lo gue kelar gak sih kayak ini? Nggak boleh sih sebenarnya gitu. Iya, kalau misalkan kan pertanyaan biasa, dan yakin gak dari lo sih, lo lulus S3, nah gue pengen nanya ke teman deket. Tapi lu nanya buat diri lu sendiri. Iya, gue pengen tahu jawaban prediksi orang gitu. Lulus. Karena yang gue tahu lu orang yang mengakhiri apa yang sudah lu mulai, nggak gampang nyerah. Maksud gue kalau emang lu tipikal orang yang gampang nyerah dari S2 lu udah nyerah.
berapa tahun lu cuti? Cuti gua enggak, ya cuti Enggak, S2. bukan pertanyaan yang harus dijawab. Oh, Ini kan lagi ibaratnya. Lu berapa tahun cuti, dan itu juga bukan karena lu nya males, cuman karena emang masalah pendanaan kan. Cuman lu masih bisa struggle untuk itu apalagi S3. Yang maksud gua, Ada. ya lu udah melangkah sejauh itu, masa nyerah pas sudah mau finish, ini kan lucu aja. Harusnya dari S2 kan lu udah nyerah, makanya lu pas itu S2. Kesandul ya. Dan lagi lu orangnya mencintai ilmu pengetahuan nggak? padahal. kayak gitu. Dan Transformasi di hari ini begini. kalau menurut gua, Iya, kalau pas waktu S2 gue nothing tulus kan. Nothing tulus tuh ya udahlah. Ya. iya, Belum ada pikiran tuh maksud gue tuh go ahead S2. Tapi gue ingin mencoba memposisikan jiwa gue pas waktu gue masuk S2 ya, waktu 2017. Di sekarang itu agak susah, ada berat. Di dalam diri gue tuh beres gak. belum nemu celahnya itu mungkin ya. Karena emang lagi banyak realita yang harus ternyata Tapi harus starting sama ya. dihadapi. Kalau starting sih sama. Starting tuh gini. Dulu gue mau S2 itu gue punya duit di orang, kerjaannya masih nyangkut gitu, lumayan, dan itu cukup buat daftar S2. Kemudian apa waktu itu tuh pas waktu gue udah daftar ya, kata yang gue tagih itu, kata dia tuh udah pinjem aja dulu ke orang lain, ntar gue bayar. Gue udah minjem ke orang, terus dia aja menghilang sampai sekarang. Itu namanya di ghosting kan. Di ghosting. Dan itu duit gak balik, gak dapet tuh. Nah, mau gue masuk S3 juga sama gitu, artinya startingnya dari minjem gitu. Ya, Termasuk kan mungkin minjem ke lu kan. itu cara ini enggak usah dibahas. Termasuk Itu minjem cara ke lu. cara Tuhan kali memberikan motivasi kan. Ya kalau waktu S2 cepat kegantinya meskipun minjem, sekarang kok lama kan gantinya selalu aja. Dan lo S2 itu belum pandemi ya. Iya sih. Sekarang sih satu kena pandemi kali ya. Ya ruang gerak, apalagi yang freelance kayak lu ya, makin susah. Karena misalkan ya gitulah, orang untuk mengeluarkan duit mikir-mikir lagi, melihat yang urgensinya di mana. Jadi ya wajar lah. Gue yakin sih lu lebih kuat daripada masalah lu. Seberat-beratnya masalah lu tuh lebih kuat dari itu. Itu apa namanya? Ya lagi bertanya ke diri sendiri, bisa gak? Ya emang harus itu. Tapi kalau supporting system support, rata-rata keluarga gue support, keluarganya Muzi support, Pun muzinya support. Muzinya Bahkan support. muzi yang sibuk sana sini kan waktu lu S3. Ya itu. Yang paling penting mah ada supporting system. Karena kalau lu udah mulai ragu terus emang nggak disupport juga udah. Itu pentingnya keluarga. Karena mereka yang membentengi kita akhirnya. Tapi kalau nyampe keluarga lu aja udah nggak percaya sama lu, kayak yang harus ngebentengin gua aja udah nggak mau bentengin, maksudnya udah nggak mau support. Cuman selama ada support dari keluarganya ya sebenarnya kan tinggal teknis lu dan Tuhan aja. Kalau menurut gua juga nggak tahu, gua kan nggak pernah di posisi lu. Gue satu aja pilek, S2 bisa tipes. Apa pertanyaan apa lagi tentang istri? Enggak sih, enggak sih. Gue cuman kepo itu aja. Nah, Apa sih ada yang lagi membedakan? selain itu motivasi gue tetap belajar kayak gini.
gue ngalamin jeda 6 bulan waktu itu ya, dari lulus sampai ke daftar ya, kan jedanya 6 bulan, setahun ya, lulus 2016, daftar 2017. Jadi ada fase di mana meskipun gue masih kesana kemari ngisi materi gitu ya, tapi tradisi baca sama tradisi beli buku gak ada, hilang. Lah kan emang dari S1 lu gak pernah beli buku. Nyuri buku. Udah mulai dong. Akhir sekolah udah mulai. Akhir sekolah lagi bahasanya. Akhir kuliah gue beli buku. Terus. Kemudian pas waktu S2 masuk ya karena tadi kan kondisi horizon kita di lingkungan. Ada tuntutan. Kemudian S2 tuh beli buku terus kan rajin itu. Baca rajin. Kemudian pas lulus tesis gue dapat MA, itu dalam beberapa bulan itu gue sempat beli buku. Terus jadi gak ada tuntutan lagi gitu ya. Masuk S3 beli buku lagi, jadi memang alhamdulillahnya itu di situ. Jadi ada tuntutan untuk baca, ada tuntutan untuk mengakses literatur gitu. Iya. Itu karena lu mencintai ilmu pengetahuan. Padahal buku-buku yang gue print ya, gue print Gak usah pakai F. Lu Sunda ya? Lu gak tahu ya, lidah gue tuh lagi ini bermasalah. Ya tetap aja print bisa kan? Coba ngomong print. Bentar lu. Gue ini zat. Iya. Kagok kan? Kayak Jadi jangan kalau digigit, bilang jangan digigit. Jadi ada yang Print. sakit. Ya print. Gak bisa kan? Tadi bisa. Ya maksud gue tuh akhirnya gak kekontrol. Karena tahu gak sih gue tuh selalu mainin lidah gue. Jadi pas ngomong tuh lidah gue tuh ikut gue mainin. Gitu. Sama gigi gue kan ini longgar. Kuning. Enggak dong. Terus Yellowness. Gue ngomong apa? Gak tahu. Ini kayaknya kita lagi nggak sadar. Apa sih barusan pertanyaan? Gue lagi ngomong apa? Oh iya, sebenarnya kan buku-buku yang gue print, buku-buku yang gue print itu kan PDF semua tuh banyak ya, e-book. Akhirnya gue berpikir bahwa kalau kebutuhan e-book itu untuk ngerjain tugas, karena kan bisa kontrol F ya, plus fine. Cepat. Tapi kalau misalkan untuk buku, untuk koleksi, untuk baca itu, untuk belajar baca, bahasa Inggris semua kan, itu enak di print. Kemarin gue terakhir ngeprint buku Ibnu Sina 1 jilid sebenarnya, ketebalannya 1.300 halaman. Kalau di print gitu ya, kalau jadi buku itu segini sana, bisa lebih dari segini, sejengkal. Udah gue belah dua, jadi 500 sekian, ada yang 600 ada 500. Lumayan. Tapi emang kayaknya baca dari layar laptop Iya. itu bikin capek mata. Karena ada radiasi layar itu bikin cepet. Dan ada kenikmatannya, itu kenikmatan berburu literatur saat baik yang online maupun offline. Jadi sebenarnya belajar di S2 dan di S3 itu, kalau S1 yang penting kelar waktu itu. Iya. Yang penting kelar beres. Kalau di S2 sama di S3 itu begini. Ada semacam candu ketika kita tahu satu referensi, kita tuh bertanya, kok bisa sih ini nulis begini? Apa saja sih ini referensi dia gitu. Rasa kepo lu makin Keponya lebih tinggi. Jadi pada akhirnya nulisnya gak ada, ya. Cari literaturnya gitu. Malah lu tracking gitu. Tracking. Kesini. Sampai gue tuh terima kasih tuh ke Gilang tuh. Lang waktu itu beli buku kosmologi ya, Hasan Nasr ya. Waktu itu lo bantuin gue beli buku yang dari Malaysia, yang harus pakai dolar itu. Iya. Ya. Gue dibantuin sama dia. Dolarnya dolar monopoli. Enggak. Oh, enggak. Dibantuin sama Gilang. Nyari buku yang itu gak dijual di Indonesia. Gue cari di mana, di toko shop dan sebagainya, online itu ya. Toko shop. Padan shop. Macam lu. Nah kemarin gue posting tuh bukunya lah. Kata ada orang itu berapa buku katanya? 80 atau 70 ribu katanya kan.
Kata gue kan pakai ringgit ya waktu itu ya. Harga bukunya aja 400.000 kan waktu itu. Oh, ongkirnya hampir sebuku. Iya, mahal ongkir. Mahal ongkirnya waktu itu. Jadi gitu. Pokoknya itu buku hampir berapa gitu, hampir 1 juta waktu itu. Satu buku. Itu ada apa? Mahal di ongkir. Ada. Soalnya nggak kayak pakai Shopee. Kenapa tuh? Kalau Shopee kan ada layanan ini free shipping gitu ya. Gratis ongkir. Bisa ongkir meskipun dari Cina, dari mana. Ini dari Malaysia, dia nggak kayak pakai via yang dipakai oleh yang kebanyakan, dia website sendiri gitu. Dia pakai pos waktu itu, pakai apa? Dia nggak jual di online shop yang lain gitu. Nah gue sebenarnya pengen bilang juga ke Ubed, dia kalau belum bisa menikmati berburu, kan dia S2 sekarang, tapi belum kelihatan menikmati berburu literatur, itu belum masuk. Soalnya dia masih berburu babi sekarang. Gue tombak kan. Oh teman-teman S2 gue itu, teman-teman S2 begitu, jadi berburu ubed. berburu literatur. Oh, kirain berburu ubed. Tapi teman-teman yang sudah lu ada yang S3 juga bareng lu? Seangkatan gue baru 2 orang kalau nggak salah. Gue sama si Sabil, Satu kelas sama lu. satu kelas sama gue, satu angkatan. Yang ganteng-ganteng tuh, yang sering nongkrong sama gue, tapi gak tahu lo kenal apa enggak. Kenal. Ya. Selebihnya masih pada ini, tarik napas dulu. Tapi masih banyak yang niat pada S3 itu. Apalagi gue kompor-komporin terus kan. Iya. Soalnya kalau dia udah menikmati berburu literasi kan kayaknya S3 seru nih kan. Jadi lebih termotivasi untuk berburu literasi, Iya. yang baru lagi. Gue manfaat S2 apa coba? Manfaat S2 sama pas waktu S2 gue ketemu sama Kang Si Habung Purkon. Ternyata dia ahli Ibu Sina ya, dari Bandung. Gue ketemu Kang MS Arifin. Jadi memang Dia dari Bandung juga. dari Jogja Kang MS Arifin. Kenapa dipanggil Kang kan dia orang juga? Gue ke siapapun disebut Kak atau Kang gitu aja. Kenapa enggak Mas? Nah, Kang MS Arifin ke gue, meskipun dia tahu gue sudah, dia manggil ke gue Mas Dani. Gue balas aja Kang MS. Oh, lu dendaman orangnya. biar impas. Kang MS. Kang Mas. Artinya gue punya teman yang juga paham Sefrekuensi. Ibu Sina. Sefrekuensi. Ayo, udah sana. Nah, ini apa? Mau kemana? Mau makan? Udah, ya udah gitu aja, Yuk. bye bye. Begitu aja cerita. Obrolannya kentang. Gara-gara adanya lemah. Tuh.